Kalau saya melihat di Pulau Bangkeng itu seharusnya bukan hanya 2 pahlawan, Pak. Mungkin terlalu banyak pahlawan kalau kita mau jujur melihat itu di Pulau Bangkeng. Pertama, argumen saya seperti ini. Di antara di wilayah Sulawesi Selatan, Pulau Bangkeng itu perlawanan terhadap Belanda masa revolusi tersengit dan terlama. Tersengit dan terlama. Ya, sebelum kita bicara lebih jauh tentang dulu Rangkuanian Romo, saya ingin dulu berbicara tentang karakter orang Pulau Bangkeng sebetulnya. Bukan hal baru kemudian melawan Belanda. Dari sejak lama kemudian orang-orang Pulau Bangkeng itu memang selalu melawan kekuasaan Belanda. Sejak ketika negara kolonial dibentuk 1824, di Pulau Bangkeng selalu bergolak. Dalam catatan Koreman dikatakan begini, ketika waktu rapat Koreman itu salah seorang asisten pejabat di Takalar, dia mengatakan begini, ketika waktu rapat orang Karaeng Galara Moncongkoba dan Bontok Kadato, jika rapat sudah kursi tidak ada tempat duduk, yang lainnya duduk melantai, kedua Galara ini tidak mau duduk melantai, lebih baik berdiri sampai selesai rapat daripada harus duduk sejajar dengan orang-orang yang pemimpin yang lainnya. Artinya tidak mau dianggap rendah sama orang Belanda. Ya, itu memperlihatkan bahwa istilahnya itu betapa dignity itu, harga diri yang diperjuangkan. Dan saya rasa itu menjadi karakter jaminan, orang menyebutnya istilah keren anak bajeng gitu. Ya, anak bajeng, jadi orang berani kemudian pertahankan harga dirinya gitu. Kemudian kita lihat misalnya pemerintah Belanda itu sebetulnya ini wilayah susah diatur karena karakternya perlawanan itu, sehingga itulah menyebabkan dalam bukunya Ijeraf dikatakan begini, itulah pemerintah kolonial Belanda itu membangun pusat pemerintahan di wilayah tepi Jawa dekat Takalar, karena di daerah ini susah dikontrol. Padahal yang terluas wilayahnya kan Pulau Bangkeng waktu itu, belum terbagi selatan dan utara ya. Bahkan Patalasang juga masuk wilayah Pulau Bangkeng saat itu. Itu kemudian mengapa kemudian Pulau Bangkeng ini sebenarnya diabaikan, padahal dia terbesar pengaruhnya, tapi karena sering ada perlawanan sehingga pemerintah Belanda memilih menempatkan pusat pemerintahan di daerah dekat pantai itu, Takalar dan tepi Jawa itu. Baru kemudian 1905 pemerintah menempatkan pos polisi di Pulau Bangkeng. Sebelum tidak bisa mengontrol itu. Itu pertama dulu. Jadi bagaimana daerah ini sebetulnya bergolak, dinamis, selalu melawan pemerintah Belanda. Kita lihat lagi misalnya, kalau 1905 itu Karaeng Pulau Bangkeng, Haji Dede Masaung kan ditangkap karena mempersiapkan pemberontakan kepada pemerintah Belanda 1905 ketika ekspedisi militer Belanda. Cara penangkapannya juga unik. Beliau itu diundang rapat sebetulnya, tapi direncanakan untuk ditangkap. Ini saya baca di koran-koran Belanda, ya mirip seperti itu, dijebak. Iya betul. Sehingga waktu itu para Galar lain mengatakan rapat tapi dijaga. Kemudian situlah diungkapkan dia akan ditangkap Haji Dede Masaung waktu itu karena mengusahakan pemberontakan. Kemudian pasukan Belanda 50 orang mengepung rumahnya, mengambil kelompoannya, gaukannya gitu. Karena kalau tanpa kelompoan itu tak ada kan, itu kan legitimasi kekuasaan. Ya gitu. Ya, setelah ditangkap ini Haji Dede Masaung, digantikan Itikola de Makio. Ya, Makio. Juga ditangkap pada 1917 karena mendukung gerakan Itikola de Makassing, pemberontakan terhadap Belanda itu. Kemudian digantikan lagi oleh saudaranya Majahidin Sisila, mungkin. Ya, Sisila. Itu ditangkap juga saya kira tahun 1928 kalau bukan 27 ditangkap karena melawan penentangan pajak. Luar biasa ini perlawanannya. Nanti digantikan lagi oleh adiknya Pak Jongo Dengale. Juga ditangkap nanti juga pada masa revolusi kan gitu. Jadi bagaimana ini sebuah keluarga yang betul-betul memang perlawanan terhadap Belanda. Saya membaca arsip Nepis juga mengatakan demikian. Pemerintah Belanda seakan-akan kita melawan suatu keluarga gitu. Karena ada Sisila situ, Pak Rangkuanian Romo dan tuntunannya, kakek-kakeknya, semua melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jadi seakan-akan itu pemerintah Belanda ini nikah saat itu tidak melawan suatu keluarga. Ya, seperti itu ya. Seperti itu, begitu kuatnya karakternya. Itu yang saya maksud bahwa sebetulnya Rangkuanian Romo itu adalah karakternya sangat kuat. Bersih karakter, dan seperti kita akan lihat tadi cucu dari Rangkuanian Romo itu sama yang saya dapat bahwa apa yang diucap di mulutnya itulah yang dilakukan. Sehingga itu kemudian Walter Domingisidi itu sebetulnya sangat tertarik sama Rangkuanian Romo. Karismanya, dalam catatannya dia mengatakan berkarisma, matanya merah,
mata merah berharisma, bukan merah, matanya menyala katanya. Begitu harismanya itu Ranggonin Romo, sehingga dia tertarik sekali bergabung di situ. Itu pertama dulu. Yang kedua, kita masuk bagaimana Ranggonin Romo tadi sudah jelaskan waktu masih kecil, sekolah di Cikawang, kemudian lanjut di Holland Indie School, tapi tidak selesai karena selalu berkelahi, pindah ke taman siswa. Nah, saya yang dapat juga karena yang saya peroleh itu menariknya, bangsawan Pulau Mangkang itu tidak satu pun anaknya menusulkan di sekolah Belanda. Begitu kuat karakternya itu. Jadi sejak kecil kan ditanam itu. Beda dengan misalnya dengan skala hormat dengan bangsawan lain ya, tempat-tempat lain kan juga menempatkan anaknya itu sekolah Belanda, bahkan mendapatkan fasilitas Belanda, tapi juga menjadi pahlawan nasional juga kan. Itu menjadi persoalan kan. Kalau ini orang-orang Pulau Bangka tidak mau menempatkan anaknya di sekolah Belanda, dari dulu memang konsisten itu, dan sampai revolusi juga menjadi pusat perlawanan di Sulawesi Selatan. Saya menyebutnya pusat perlawanan. Kembali ke tadi, bagaimana proses terbentuknya Gerakan Muda Bajeng. Sebetulnya ketika proklamasi itu didengungkan, Lanto dan Pasewang datang ke Takalar naik sepeda, menyampaikan berita proklamasi itu ke Pak Jogo Nengaleh, direspon dengan baik. Sehingga kemudian itu sekolah pertanian Takalar, kalau tidak salah kepalanya Mukdan dan Salela Hade, salah satu dari pejabat dari sekolah itu juga mengadakan pertemuan pembentukan namanya pendukung kemerdekaan Indonesia waktu itu. Ketika waktu itu dibentuklah sebuah organisasi yang menjadi ketuanya waktu itu Lasang dan Lira, Gelar Lasang, Lemo dan Lira. Nah, sementara Pak Jogo waktu itu menjadi wakil ketua. Orang Pulau Mangke merasa tidak terima karena ini bangsawan besar itu. Karena ini kemudian itulah kemudian kecewaan itu kemudian Ranggonin Romo dan kawan-kawan termasuk Makarim Manjarungi, ada juga Samsudin Ngerang, itu mendirikan Gerakan Muda Bajeng. Mereka berkeliling, GMPM, dirilah Gerakan Muda Bajeng. Nah, Gerakan Muda Bajeng ini kemudian dianggap tidak efektif karena hanya organisasi biasa, bukan laskar. Mulailah kemudian karena dianggap bahwa ini gerakan ini tidak lagi efektif untuk menjadi wadah perjuangan, diganti menjadi Laskar Lipan Bajeng. Bajeng sendiri mungkin karena lebih tahu dari mana asal usul kata Bajeng itu, mungkin panjang lagi ceritanya kalau kita bicara Bajeng lagi. Itu bisa satu sesi berikutnya lagi itu, dan sangat menarik itu bagaimana sejarah Bajeng, sejarah Pulau Bangka gitu. Nah, berubah menjadi Laskar Lipan Bajeng. Disinilah kemudian sebetulnya tampillah Ranggonin Romo yang sangat berani itu. Yang tadi kalau kalian mengatakan 50 yang itu ketika menjadi Panglima Lapris. Tapi gabungan antara ketika Laskar Lipan Bajeng dengan Lapris lebih 100 kali pertempuran, dan itu seharusnya bisa menjadi film layar lebar. Karena susah menemukan seorang panglima mampu bisa bersentuhan langsung dengan Belanda, kontak fisik lebih 100 kali itu. Kemudian setelah menjadi Lipan Bajeng tadi ini menjadi Lapris, itu menjadi persoalan berikutnya kan terlalu besar ini organisasi ini, bagaimana logistiknya, bagaimana memberi makan pejuang gitu kan. Saya wawancara kecil-kecilan kepada penduduk bagaimana mereka bisa makan itu, katanya seperti ini. Itu waktu itu dikasih makan sama ini menyamar, orang menyamar menjadi pengembala, kemudian dibawa makanan ke hutan, disimpan di hutan itu makanan, baru pulang, nanti datang pejuang ambil makanan itu sering dilakukan. Dan yang saya peroleh lagi ya, orang data Belanda mengatakan sangat mengagumi ini intelijennya orang Lipan Bajeng. Karena ketika mau diserbu pasti kosong. Kemampuan untuk itu intelijennya bagus sekali. Ini saya baca dari buku, ada buku yang ditulis oleh catatan harian orang Belanda itu mengatakan seperti itu, bahwa kemampuan intelijen orang-orang Bajeng sangat luar biasa. Karena mampu mendeteksi ketika ada serangan, dan ketika ada penyapuan itu selalu serangan dadakan. Itu makanya lebih 100 kali kontak fisik itu Lipan Bajeng. Kemudian menjelas Laskar. Nah, kemudian ini ada perlu diingat sebetulnya. Itu sama tadi dengan Bang Albert mengatakan bahwa memang benar itu bahwa sabotase terhadap Malino itu cukup kuat, termasuk memotong itu kabel telepon, jalan-jalan itu mengacaukan jalan dan seterusnya itu. Nah, setelah menjadi sekarang Laskar Lipan Bajeng, menjadi Lapris, sebetulnya Lapris itu sponsor Lipan Bajeng, sponsor utamanya. Mengapa kemudian ditempatkan di ini? Bajeng kemudian Pulau Bangka menjadi pusat perjuangan kemerdekaan pasca pusat perjuangan revolusi kemerdekaan di Selatan. Salah satunya di
Pulau Bangkeng. Itu tidak bisa dibantah. Saya mengatakan tersengit dan terlama lagi. Seperti dikatakan Pak Labir, ketika perjalanan Linggarjati, kan sepertinya Linggarjati kan bahwa wilayah Republik kan semakin mengecil. Kan begitu, hanya Jawa dan Madura. Kita kan tidak masuk wilayah Republik lagi. Semua kelas yang saya baca di Sulsel berhenti berjuang, kecuali di Pulau Bangkeng. Pulau Bangkeng baru menyerah. Itu menyerah sebetulnya itu bukan menyerah, tapi dibujuk. Itu kalau tidak salah Maret 1948. Sementara yang lainnya itu 47 sudah habis. Nah, ketika itu mengapa mereka bukan menyerahkan diri? Karena dibujuk oleh NIT. NIT mengatakan ada negosiasi dengan NIT bahwa kembalilah karena tidak lagi perang dan kami tidak akan menangkap, begitu ceritanya. Sehingga kemudian ada 148 dari Pulau Bangkeng dari hutan turun menyerahkan diri karena tidak lagi perang, tapi tetap ditangkap. Itu mungkin kekecewaannya orang Pulau Bangkeng, bahwa malah mengatakan itu orang Bajang tidak pernah kalah perang kecuali dikhianati. Ya, ini kembali ke cerita masa lalu lagi, bagaimana orang Bajang itu di masa lalu melawan tidak pernah kalah kecuali dikhianati, tidak pernah kalah. Ya, di Tawang. Iya. Ketangkep, ada juga di Bungoro, ada juga ditahan di Makassar yang Hompek itu apalagi itu ya. Iya, ada juga ditahan di situ. Dan itu kemudian ini juga yang selalu kita lupa sebetulnya. Ketika di penjara itu mereka bikin organisasi namanya Biro Perjuangan, lupa nama kepanjangannya, diinisiasi oleh Makarim Banjarungi. Ini kan Rangko kan sudah meninggal waktu itu dalam pertempuran, makanya Nyonuk mendirikan organisasi Biro Perjuangan itu pada tahun 1950 ketika dibebaskan, membuat konferensi Pulau Bangkeng. Mungkin jarang kita sebut-sebut. Ya, konferensi Pulau Bangkeng sangat ramai. Saya lihat foto-fotonya begitu ramai di Paleko itu. Tujuan konferensi ini adalah menolak NIT negara Indonesia Timur dan menerima RIS 1950 tadi itu. Inilah menjadi gerakan betul itu konsistensinya Pulau Bangkeng dalam berjuang, tidak hanya kemudian revolusi dan juga setelah pasca revolusi. Termasuk sebetulnya Ranggonen Romo itu tidak hanya dirinya sebetulnya, karena keberaniannya, idenya, gagasannya menginspirasi banyak pejuang-pejuang berikutnya. Kalau kita membaca cerita orang-orang bagaimana beliau meninggal itu sangat luar biasa. Bagaimana Ranggonen Romo itu, saya kira ini sesi yang lebih panjang lagi untuk melihat itu. Tapi kemudian yang terpenting sebetulnya nilai-nilai kejuangan Ranggonen Romo itu luar biasa. Itu yang perlu digali, di-create ulang sebagai ingatan kolektif bersama untuk kepentingan masa depan. Saya sangat sependapat Kareng Cijak, kemudian Bang Herianto dan Pak Albert tadi itu. Saya flashback kembali dulu sedikit bahwa saya sangat sepakat tadi katakan semuanya. Memang Pulau Bangkeng itu boleh dikatakan miniatur Indonesia saat revolusi gitu. Begitu dinamis perjuangannya sebetulnya. Di sana ada golongan tradisionalis yang sangat kuat karakternya, misalnya Karentuaya yang telah diasingkan dari bertahun-tahun di dalam pengasingan ketika ditangkap pada tahun 1917, Tikola de Maleo. Ya. Kemudian di sana juga ada Makadem Manjurungi, juga aktivis Muhammadiyah. Dia mendirikan sekolah Muhammadiyah dan berkantor di kantornya Pajonga dengan walaupun karena Pajonga tidak masuk Muhammadiyah gitu. Itu menerima orang itu. Kita bisa membayangkan misalnya begini Pak Kareng ya. Ketika Ali Pambajang itu dideklarasikan, kan ada dua. Pertama dari Muhammadiyah tidak ingin ada semacam upacara tradisional. Tapi kemudian Karentuaya ingin bahwa ini adalah kemerdekaan Bajeng. Bahkan ada mengatakan begini ya. Orang Pulau Bangkeng mengatakan sebetulnya itu Indonesia hanya sekutu untuk memerdekakan Bajeng, Pulau Bangkeng itu. Utama adalah Pulau Bangkeng. Ini kalau yang tua. Ya. Golongan muda juga kan seperti terbagi lagi, ada nasionalis juga, ada yang sangat kuat karakternya, nasionalis dan karakter kuat, termasuk Ranggonen Romo. Makadem Manjurungi terlibat dalam organisasi Muhammadiyah dan masuk gerakan nasional misalnya. Ada juga saudaranya Ahmad Dahlan Dengsi Bali, belajar ke Jawa, kembali mendirikan juga sekolah Muhammadiyah dan berkembang Muhammadiyah. Jadi sangat dinamis dan sangat beragam sebetulnya dalam Lipan Bajeng itu. Dan itu mereka kuat karena persatuannya itu gitu. Walaupun kemudian Karentuaya ingin karakter Bajeng lebih menonjol, kemudian lainnya ingin ada nasionalismenya, tapi kemudian dipadukan Karentuaya menjadi pelindung, penasehat dalam Lipan Bajeng itu. Kemudian Ranggonen Romo sebagai penglimanya, Harian juga dan seterusnya. Jadi semua diakomodir dengan baik. Saya mengatakan dalam berbagai forum itu, ketika bicara tentang Pulau Bangkeng, inilah miniatur
Indonesia dalam revolusi, itu Pulau Bangkeng. Bahkan ada sebuah dokumen yang saya dapat seperti ini. Jika misalnya Indonesia tidak memiliki ibu kota negara ketika diserang oleh Belanda, Pulau Bangkeng bisa menjadi ibu kota negara Indonesia. Ini ada selintingan dalam catatan seperti itu. Artinya begitu kuat karakternya bahwa kami republik gitu. Kayak gitu. Kemudian jangan dikira bahwa Pulau Bangkeng tidak berhubungan dengan gerakan nasional, sangat berhubungan. Surat-surat dari Jogja, saya baca di arsip, itu terkait dengan misalnya penyampaian tentang berita perjuangan di Jogja dan seterusnya, itu aktif. Jadi bagaimana mungkin mereka berhubungan tanpa tentu ada yang sifatnya intelijennya berhubungan, berkomunikasi dan baik, sehingga terhubung antara gerakan Pulau Bangkeng dengan nasional terhubung dengan baik. Walaupun kemudian diisolasi ini Pulau Bangkeng gitu, diisolasi sehingga dia isolasi kan, karena begitu kuatnya gitu. Nah, sekarang apa yang perlu kita sebetulnya untuk konteks sekarang ini, apa yang perlu ke depan untuk generasi muda? Kalau kita membahas Ranggonin Romo, bukan kepentingan Ranggonin Romo, kepentingan generasi bangsa gitu. Ya, kepentingan kita sebetulnya, apa yang bisa kita ambil untuk ke masa depan gitu. Saya berpikir apa yang kita bisa lakukan. Seperti katakan tadi, mungkin perlu ada semacam museum perjuangan Pulau Bangkeng. Seperti rumahnya Ranggonin Romo bisa jadi museum sebetulnya. Dan itu pemerintah sebenarnya punya wadah untuk itu. Ada sebetulnya pemerintah menyiapkan untuk anggaran untuk mungkin karena akses kita belum belum mengetahui itu. Insya Allah mudah nanti kita berkoordinasi lagi membentuk lembaga dan mengusulkan itu ada museum perjuangan di situ. Dan yang kedua, bisa kita membuat juga semacam virtual tour sebetulnya. Jadi orang-orang bisa jalan-jalan ke Pulau Bangkeng walaupun di internet melihat menapak tilas perjuangannya Ranggonin Romo, di mana titik-titik perjuangannya, lebih 100 kali kontak fisik di mana lokasinya, itu menarik sekali itu. Kalau kita menapak tilas dalam virtual reality misalnya itu sangat bagus menurut saya dan itu untuk kedepannya sangat luar biasa. Itu mungkin kalau saya yang perlu kita lakukan. Yang kedua, saya akan mewakafkan waktu dan tenaga saya untuk sebetulnya untuk masalah ini gitu. Karena bagaimanapun saya berterima kasih kepada Pulau Bangkeng karena Pulau Bangkeng lah kemudian dari studi itulah kemudian saya bisa menyelesaikan studi di program sejarah S3 di UI karena penelitian saya di Pulau Bangkeng. Jadi sebagai bentuk moral, tanggung jawab moral hutan budi saya terhadap Pulau Bangkeng, saya mewakafkan waktu untuk memikirkan itu dan kita bisa bersama-sama. Saya kira itu mungkin dari saya. Baik.